Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rezeki. Saya mahasiswa dengan program studi Teknik Informatika dari TIP 3A dengan NIM 22323005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang perumusan kode etik untuk profesi software developer. Yang pertama itu saya akan membahas tentang definisi software developer. Software developer ini adalah seseorang yang profesional dan bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, menguji, memelihara, dan memperbaiki perangkat lunak yang kita kenal dengan software untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan organisasi. Ruang lingkup dari software developer ini meliputi beberapa hal. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan sistem, yang kedua ada penulisan kode program, yang ketiga itu ada pengujian dan debugging aplikasi, yang keempat ada dokumentasi perangkat lunak, dan yang terakhir itu ada pemeliharaan dan peningkatan maintenance atau sistem. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas kode etik profesi dari software developer. Software developer ini memiliki beberapa kode etik yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada integritas dan kejujuran. Contohnya itu seperti menulis kode secara jujur dan tidak menyembunyikan bug, backdoor ataupun malware. Yang kedua, tidak mencuri atau menyalin karya orang lain tanpa izin, yang disebut sebagai plagiarisme. Yang ketiga itu menyampaikan secara jujur kemampuan dan keterbatasan diri kepada klien. Dan jika tiga hal tersebut dilanggar, maka dapat merusak reputasi pribadi dari organisasi, akan kehilangan kepercayaan dari klien, dan bisa sampai mendapatkan tuntutan hukum terkait pelanggaran hak cipta ataupun yang penipuan. Selanjutnya untuk kode etik yang kedua itu ada profesionalisme. Contohnya yaitu pertama bekerja dengan penuh tanggung jawab dan sesuai standar industri. Yang kedua menjaga kerahasiaan data klien dan organisasi. Yang ketiga mengikuti prosedur keamanan untuk melindungi data sistem. Dan jika tiga hal tersebut dilanggar akan berakibat fatal seperti contohnya pemecatan, tuntutan hukum. Tuntutan hukum itu diakibatkan karena kebocoran data pribadi atau hilangnya izin praktek jika ada sertifikasi dari pihak profesional. Dan yang ketiga itu ada kode etik komitmen terhadap kualitas. Contohnya itu developer dapat menghasilkan software yang handal, aman, dan bermanfaat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, menguji software secara menyeluruh untuk meminimalisir kesalahan dan merugikan pengguna. Jika dua hal tersebut dilanggar, maka software yang buruk bisa mengakibatkan kerugian finansial, keselamatan, atau bahkan nyawa manusia akan berakibat bahaya. Contohnya dalam sistem medis ataupun transportasi. Nah, untuk kode etik yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Contohnya itu seperti tidak membuat software yang bertujuan untuk merugikan orang lain seperti aplikasi penipuan. Selanjutnya yang kedua itu menghindari diskriminasi dalam desain dan penggunaan software. Jika dua hal tersebut dilanggar, maka akan mendapatkan konsekuensi hukum, sanksi moral, serta merugikan reputasi bagi developer dan perusahaan. Dan yang terakhir itu ada kode etik peningkatan diri dan berbagi pengetahuan. Contohnya yaitu pertama, terus belajar untuk meningkatkan kemampuan teknis dan etika. Dan yang kedua, berkontribusi pada komunitas dan berbagi pengetahuan atau berpartisipasi dalam proyek open source. Jika dua hal tersebut terabaikan, maka developer dapat tertinggal dari perkembangan teknologi, menurunnya kualitas kerja, dan mengurangi nilai kompetitif. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas tentang software developer ini, kode etik yang saya bahas tentang software developer itu bertujuan untuk melindungi developer sendiri, pengguna, dan juga organisasi dan masyarakat dari dampak negatif akibat penyalahgunaan atau kelalaian dalam pembuatan software. Pelanggaran kode etik ini tidak hanya berdampak pada karir dan reputasi profesional, tetapi juga bisa membawa konsekuensi hukum dan sosial. Untuk referensi materi yang saya dapatkan itu, saya mendapatkannya dari internet. Baiklah,
Sekian penjelasan tentang kode etik software developer yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.